الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعلنا من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المانع بالنعم الحسان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sungguh kita dipuji dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan dan taufiknya, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan ketakwaan kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat nanti. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bagi kita jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki yang tak disangka-sangka arahnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan semua kebutuhan kita. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kemewahan duniawinya. Akan tetapi kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati kita. Berapa banyak orang yang kaya dengan hartanya, tetapi kenyataannya tidak membuat hatinya tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang kita kumpulkan justru menyibukkan diri kita untuk selalu mengejar kekurangan hartanya. Itulah manusia. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, "Innal insan khuliqa halu'a." Sungguh manusia ini diciptakan mempunyai sifat tamak dan kikir atas hartanya. Idza massahu syarru jazua. Apabila manusia itu ditimpa kesusahan, maka dia tidak sabar dan terkadang putus asa atas masalahnya. Wa idza massahu khairu
mendapatkan kebaikan, atau harta dia akan menjadi kikir atau pelit dengan hartanya. Demikianlah kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan harta. Oleh karenanya, marilah kita berusaha dan berdoa agar kita selalu diberikan ketenangan hati, sebab ketenangan di dalam hati merupakan letak kebahagiaan yang hakiki. Al-ghina ghina nafsi. Seseorang dikatakan kaya yang sebenarnya dialah yang mempunyai ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketenangan jiwa merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga bagi kita. Berapa banyak orang yang merindukan diri daripada ketenangan jiwa, akan tetapi sedikit sekali yang dapat memperoleh daripada ketenangan jiwa tersebut. Hal ini disebabkan karena banyak manusia yang melupakan penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, dan lupa tentang siapakah sebenarnya yang menciptakan ketenangan di dalam jiwa kita. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Saudara, marilah kita kejar terus kebahagiaan dengan senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan, dan berusahalah untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika alladziina ma'a alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Siapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa orang yang taat kepada Rasulnya, maka mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baiknya sahabat, dan demikian itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan dia melaksanakan semua yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan belaka, yang mana kesenangan itu bisa dapat mempertipu daya kita semua. Janganlah kita tenggelam di dunia yang sementara ini. Janganlah kita terlalu cinta kepada dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana niyatuhu dunya," orang yang niatnya adalah dunia, atau dia selalu mengejar-ngejar daripada dunianya, maka dia akan mendapatkan 3 bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Farqallahu alaihi amrahu. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kesusahan baginya. Jikalau dia mempunyai daripada masalah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong dia dari permasalahannya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan selesaikan dia punya urusan dunia. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Orang yang di hatinya selalu memikirkan daripada dunianya, maka hidupnya di dunia ini selalu bayang-bayangi dari ketakutan terhadap kefakiran. Saudara, kebanyakan manusia tidak ingin jatuh pada jurang kefakiran. Maka tidak heran berapa banyak dari kita yang berusaha mencari harta yang ada di dunia ini dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari harta dengan cara berjudi, mereka mencari harta dengan cara korupsi dan lain-lain sebagainya, dan berharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena mereka takut kepada kefakiran dan terlibat dari
Imam Al-Haddad Al-Habib Abu Talib Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Syarrul Fuqara man yaraddu annahu minal aghniya. Seburuk-buruknya orang fakir, orang yang berambisius menjadi orang kaya. Khairul aghniya man la yakrahu an yakuna minal fuqara. Adapun sebaik-baiknya orang kaya, orang yang tidak takut menjadi orang fakir. Yang ketiga, orang yang selalu di hatinya hanyalah dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan mendapatkan daripada dunianya kecuali sesuai dengan garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu cinta terhadap dunianya, maka dia tidak akan diberikan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diberikan tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya saudara, man kana niyyatuhu akhirah, orang yang niatnya adalah akhirat, jama'allahu lahu syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia dari semua permasalahan-permasalahannya. Bukannya kita tidak boleh mencari dunia, bukannya kita tidak boleh menjadi orang kaya. Bagaimana kita ingin ibadah sedangkan pakaian untuk menutupi aurat kita tidak mempunyai? Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha illa al-hamdul ma'isyah. Bahkan sesungguhnya termasuk dosa yang mana dosa tersebut tidak bisa menghapuskan kecuali kita memperhatikan kepentingan duniawinya. Kepentingan duniawinya itu penting, akan tetapi janganlah sampai merusak daripada amal kebaikan kita. Janganlah sampai meninggalkan daripada salat kita dan ibadah-ibadah lainnya. Saudara, seandainya kita mempunyai masalah ataupun kesulitan, kemudian kita utamakan dahulu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jalani apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dari kesulitan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Yang kedua, orang yang niatnya adalah akhirat, wa ja'ala dinahu fi qalbihi. Jikalau di hatinya hanyalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Maksudnya saudara, hatinya selalu merasa cukup daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang di dalam hatinya hanyalah akhirat, wa atadhu dunya wa hiya radinatu, maka niscaya semua isi dunia akan datang menekam dirinya. Bagi orang yang niatnya hanyalah akhirat, maka bagi dia semua isi dunia ini seperti suatu yang remeh-temeh atau suatu yang kecil baginya, atau bagi dia dunia ini bagaikan suatu yang mudah untuk didapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu dapat diperoleh dengan mempunyai uang yang banyak, sehingga waktunya dihabiskan untuk mencari uang saja. Bahkan ketika waktunya sholat telah tiba, dia melalaikan dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan hanyalah kebahagiaan dunianya saja, tanpa memikirkan kebahagiaan akhirat. Dengan uang banyak dengan uang banyak yang ia miliki, dia bisa membeli daripada rumah yang mewah, dia bisa membeli kendaraan yang mahal, dia bisa membeli daripada kedudukan yang mana ia pergi, orang pasti menghormatinya. Tapi tidak untuk orang yang beriman. Mereka meyakini bahwa uang ataupun kedudukan bukanlah faktor yang utama untuk meraih kebahagiaan. Akan tetapi kunci kebahagiaan menurut orang yang beriman adanya di dalam hati, yang mana hatinya selalu ingat kepada zat yang memberi kebahagiaan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebenarnya kita lupa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita badan yang sehat, akan tetapi kita tidak mensyukuri atas nikmatnya, bahwasanya salah satu hidup bahagia di dunia ini adalah kita mempunyai badan yang sehat.
sebagaimana beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi." Siapapun di antara kita yang hidup di wilayah yang aman, di tempat yang aman, mu'afan fi jasadihi, kemudian kita mempunyai badan yang sehat, indahu qutu yaumihi, kemudian kita punya makanan untuk satu hari itu saja, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan sama saja kita diberikan dunia dengan segala kemewahannya. Di dalam hadis tersebut kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bahagia di dunia ini sangatlah sederhana, wahai saudara. Ketika kita hidup di tempat yang aman, kedua kita punya badan yang sehat, yang ketiga kita punya makanan satu hari itu saja, itu seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia dengan segala kemewahannya. Janganlah kita mempunyai sifat kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita hidup di tempat yang aman, badan kita sehat, dan kita mempunyai makanan untuk satu hari, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya kehidupan yang bahagia di dunia ini. Saudara, hidup ini kejarlah bahagia. Bagaimana cara kita mengejar daripada kebahagiaan tersebut? Maka sudah sepantasnya kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, wahai saudara. Oleh sebab itu, marilah kita persiapkan diri kita dengan berusaha mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia dengan segala kemewahannya ini dapat menguncurkan kita hingga lupa akan akhirat yang kekal abadi. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kitab Nasahul Ibad yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Banjari, beliau mengatakan, "Man naqala al-qabra ila zadin ay min al-amal salih." Orang yang masuk kubur tanpa adanya bekal, atau dia mati tanpa membawa amal saleh, faka'annama raqila al-qabra ila safinah, maka seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa kapal. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidupnya kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni